Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunia Amun Azaria dari kelas 2 di akuntansi absen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan input data transaksi yaitu input pembelian menggunakan aplikasi Accurate. Jadi yang pertama kita masuk ke akun Accurate-nya dulu. Kemudian masuk ke database-nya. Di sini menggunakan UAS kelompok 4. Kemudian pada transaksi pembelian ini saya menginput pada tanggal 10 Januari perusahaan melakukan deposit kepada QTSCAT sebesar 4.400.000 dengan nomor faktur DP 2385 dan pembayaran dilakukan menggunakan transfer Bank Mandiri. Jadi yang kita ke menu pembelian. Di sini perusahaan yang kita pilih ini merupakan perusahaan retail yang menjual makanan dan perlengkapan hewan. Makanannya itu seperti makanan kucing, anjing, burung, hamster, dan lain-lain dengan berbagai variasi. Dan juga perlengkapan hewan seperti mainan hewan, kandang, lalu ada tempat makan hewan, dan sebagainya. Jadi di sini kita ke tanggal 10 Januari tadi kita melakukan deposit. Jadi di sini kita ke menu pembelian, kemudian uang muka pembelian karena perusahaan melakukan deposit. Di sini kita masukkan pemasoknya yaitu QTSCAT pada tanggal 10 Januari 2025. Di sini nomor PO-nya kita kosongkan karena memang tidak menggunakan nomor PO. Selanjutnya uang mukanya diisi sejumlah 4.400.000. Di informasi lainnya kita mengisi nomor faktur yaitu DP 2385. Kemudian jika sudah bisa disimpan, kita proses ke pembayaran. Di sini tanggal bayarnya tanggal 10 Januari 2025. Kemudian kita bayar menggunakan Bank Mandiri dengan nilai pembayaran 4.400.000. Kita menggunakan otomatis. Kemudian di informasi lainnya, metode bayarnya ini kita ganti menggunakan transfer bank dan keterangannya ini bisa kita tulis deposit. Kemudian jika sudah bisa kita simpan. Selanjutnya untuk transaksi berikutnya tanggal 11 Januari perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada QTSCAT. Jadi kita ke menu pembelian, ini ditutup dulu jendelanya, ke pesanan pembelian. Di sini pemasoknya QTSCAT tanggal 11 Januari 2025. Di sini kita memesan crispy hamster, Goki fish food, dan sweet cat spray anti kutu. Sebanyak 20 pieces dengan harga 40.000.
Kemudian barang keduanya Hoki Fish sebanyak 30 dengan harga 40.000. Dan yang terakhir sweet spray anti kutu sebanyak 15 dengan harga 13.000. Dan ini dipastikan sudah sesuai. Kemudian di informasi lainnya kita bisa isi alamatnya, kemudian tanggal pengirimannya ini kita masih melakukan pesanan. Jadi kita bisa langsung simpan. Selanjutnya, untuk transaksi berikutnya, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari. Barang dimasukkan ke gudang depan dan nomor faktur pembeliannya ini faktur Januari 185. Dan atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai faktur. Juga nomor surat jalannya 8765. Jadi di sini kita menerima barang dulu, ke menu pembelian, kemudian penerimaan barang. Kita terima dari Utiscat tanggal 13 Januari 2025, nomornya 8765. Di sini kita bisa ambil dari pesanan. Kita menerima pesanan. Ini ada dua, sepertinya yang pertama ini. Karena ada dua, berarti salah satunya mau saya hapus dulu, biar tidak bingung. Di sini kita tanggal kirimnya tanggal 13 karena kita menerima barang di tanggal 13. Jika sudah bisa disimpan. Kemudian pada tanggal 13 juga perusahaan menerima tagihan. Jadi kita ke faktur pembelian. Pemasoknya dari Qtiscat tanggal 13. Kita ambil dari penerimaan. Di sini kita memasukkan semua barang. Kemudian untuk informasi lainnya, nomor fakturnya diisi. Tanggal faktur pajaknya, tanggal pengirimannya sudah sesuai. Kemudian untuk biaya lainnya, dikarenakan di sini tidak ada tambahan biaya apapun, jadi kita bisa kosongi. Lalu untuk uang muka ini bisa kita isi, karena untuk transaksi ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi kita memakai uang muka yang sudah dibayarkan pada transaksi sebelumnya. Jadi di sini kita bisa cari di sini.
Kemudian untuk uang mukanya ini uh, tetap segini, jangan dirubah. Kemudian bisa kita lanjut. Dan jika semuanya sudah sesuai, kita bisa simpan. Kita bisa lihat di daftar. Untuk uang mukanya ini senilai total fakturnya yaitu 2.436.450 rupiah. Jika sudah, bisa disimpan. Nah, ini di daftarnya ini statusnya sudah lunas dengan total 2.436.450. Kita bisa lihat untuk jurnalnya di sini. Utang barang belum tertagih, PPN masukkan pada uang muka pembelian. Untuk kreditnya uang muka pembelian karena tadi kita menggunakan deposit. Untuk selanjutnya saya akan melakukan input transaksi penjualan. Saya akan melakukan transaksi penjualan pada tanggal 13 Januari. Perusahaan menerima penjualan dari Shop dengan barang sebagai berikut ini. Jadi kita ke menu penjualan, kemudian pesanan penjualan. Dipesan oleh Shop tanggal 13 Januari dengan barang fancy fish-nya 20, dengan harga jual 39.000. Ini sudah sesuai, bisa lanjut. Masukkan barang kedua, diskesnya 30 pieces, dengan harga 52.000. Dikeluarkan dari gudang depan. Kemudian untuk barang ketiga, Happy Cat sebanyak 32. Dengan harga jual 143 dan ini gudang depan. Ini jika sudah sesuai, bisa kita lanjut ke informasi lainnya. Di sini pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri dan
Barang baru dikirim tanggal 14 Januari. Jadi ini pelanggan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Tanggal pengirimannya tadi tanggal 14 Januari. Jadi kita bisa langsung proses ke uang muka. Karena pelanggan melakukan pembayaran dulu, berarti itu uang muka. Di sini untuk stok tidak mencukupi, berarti kita bisa melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Karena tadi kan kita menjualnya menggunakan, kita mengeluarkan dari gudang depan. Jadi ini biar seperti ini dulu aja. Kita ke persediaan, kemudian pemindahan barang. Kita kirim barang dari gudang belakang ke gudang depan pada tanggal 13 Januari 2025. Tadi barangnya yang tidak tersedia itu, yang tidak mencukupi tadi itu Happy Cat Min Cats. Saya mau transfer sebanyak 10 pieces. Jika sudah, bisa disimpan. Kemudian kita menerima barang dari di sini kita bisa ambil dari pindahan barang tanggal 13. Dan ini bisa langsung disimpan. Untuk pesanan penjualannya tadi, di sini untuk stoknya sudah bisa dijual sebanyak 40. Tadi kan sebelumnya, sebelum pemindahan barang tadi hanya 30. Lalu setelah saya lakukan pemindahan, kuantitasnya naik 10 menjadi 40. Jadi ini sudah terupdate, jadi bisa langsung disimpan. Dan pesanan penjualannya sudah berhasil. Lalu kemudian tanggal 14 Januari perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai. Oh iya, tadi itu belum belum sempat kita lakukan pembayaran, jadi kita melakukan pembayarannya dulu. Karena kan di sini pelanggan melakukan pembayaran dulu, baru barang dikirim tanggal 14 Januari. Di sini kita bisa proses lalu uang muka.
tanggal 13 Januari 2025. Lalu kita bisa langsung proses pembayaran. Untuk uang mukanya ini sudah sesuai dengan pesanan penjualan. Kemudian di sini pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Kita masukkan nilainya otomatis tanggal 13 Januari 2025. Kemudian untuk informasi lainnya nih tadi metode bayarnya menggunakan bank, jadi transfer. Jika sudah bisa disimpan. Kemudian transaksi selanjutnya, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan pada tanggal 13 Januari. Dan pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Jadi tanggal 14 ini perusahaan melakukan pengiriman penjualan. Kita kirim ke Mitushop tanggal 14 Januari. Pengirimannya menggunakan mobil box. Karena belum tersedia, kita bisa langsung simpan. Di sini kita bisa ambil dari pesanan. Ini sudah sesuai kuantitasnya dan barangnya juga. Kita bisa lanjut. Untuk pengirimannya tadi, barang dikeluarkan dari gudang depan. Jadi di sini biar sesuai lagi, kita sesuaikan gudangnya. Dan jika sudah bisa kita simpan karena di sini perusahaan hanya melakukan pengiriman saja. Kita simpan. Kemudian kalau sudah tersimpan di daftarnya ini, statusnya sudah dikirim. Rincian jurnalnya untuk pengiriman pesanan ini, barang terkirim pada persediaan barang senilai 5.434.000. Untuk penerimaan penjualan ini kita bisa lihat jurnalnya di sini. Bank Mandiri pada piutang usaha. Kemudian untuk uang muka penjualan di sini statusnya sudah lunas. Lalu untuk jurnalnya di sini ada piutang usaha
ada PPN keluaran dan uang muka penjualan. Untuk pemesanan barangnya di sini jurnalnya adalah tidak ada jurnal karena ini hanya pemesanan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai input penjualan dan pembelian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.